larangan masjid ditutup batal. Ma'ruf Amin itu karena saya. Nah, ya lihat itu sebenarnya tindakan makar. Ya, ini sebenarnya sudah tindakan makar. Dia itu mau mencelakakan, dia mau mencelakakan seluruh rakyat Indonesia. Ini Wapres tambah lama tambah blokon ini. Ya, ini 47.000 malah minta buka lah, minta apa bangke yang tadi bangga lah. Wah, rumah ibadah dibuka gara-gara saya, padahal 47.000 lebih hari ini aja gitu. Nah, Gara dia tuh. jadi iya Makanya kecil gara-gara dia tuh goblok tuh, gara-gara Wapresnya goblok. Ma'ruf Amin. Nah, lu harus hadir setiap sholat Jumat. Idul Adha lu harus hadir. Ntar kalau ada apa-apa, ntar bininya masih muda gimana? ya Pak Paul. Ya, suara saya kedengeran ya? Ya bagus. Iya, luar biasa. Jadi saya kalau tadi lihat topik ini hari ini dan juga lihat penjelasan Pak Paul dan juga artikel berita tersebut ditambah lagi dengan gubrak-gubrak Ketua Sekte Sigaralos Pak Endro Suryanto barusan ya, ini aduh benar-benar miris sekali ya Pak ya, lihat pandemi COVID ini dijadikan agenda politisir dari awal sampai detik ini Pak Paul. Iya, Dari betul. kemarin tahun 2020 pas mulai aja kan sudah ketara politisasinya kan ya, pas Iya. pemerintah belum lockdown teriak-teriak lockdown, pas dikasih PSBB mereka bilang negara mencekik rakyat minta buka, pemerintah A mereka Z, pemerintah Y mereka B gitu. Nah kalau kita lihat ini mungkin perbandingan yang agak ini ya, tapi kalau di Tiongkoknya sendiri di ground zero pandemi ini di Wuhan kan kalau sebentar beres kan di sana gitu, grand total Ya. kalau nggak salah 2 bulan lockdown udah beres sampai sekarang kan, tapi nggak bisa dibandingin juga ya karena Pak Jenderal Tobing kan juga suka bilang concentration of power-nya, sistem politiknya di sana juga beda ya, kesadaran warga juga beda gitu, jadi mungkin nggak bisa perbandingan apple to apple. Tapi kan Pak Paul juga kan sering bilang ya ada upaya-upaya dari pihak tertentu yang sebut aja lah ya, pengusung khilafah justru malah sengaja memperparah keadaan juga kan, kayak di ibu kota yang mengenai pembatasan angkutan umum itu sebagai contoh ya yang Pak Paul suka sebut. Terus kita juga lihat demo-demo misalnya ya yang Bang Toib di PN Jaktim waktu itu, terus baru-baru ini di Tasikmalaya juga ya ada aksi-aksi seperti itu. Dan terus kemarin juga ada ini viral yang seorang ya kita sejak dokter katanya ya yang nyebarin yang aneh-aneh, bilang COVID nggak ada, pandemi itu pandemik apa segala macam, keluarin konspirasi teori. Saya sih nggak tahu ya apa ini ada kaitannya, apa dia cuma nyari panggung apa gimana. Tapi yang begini-begini ini yang bikin kondisi kacau terus Pak Paul, pandeminya berlanjut terus. Jadi seperti ya mungkin Pak Paul pernah lihat ya dan teman-teman ada meme di internet yang mengenai orang naik sepeda terus dia pakai kayu sengkat dia punya roda sendiri, terus pas jatuh dia malah nyalain orang gitu loh. Jadi mereka ini seperti naik sepeda jatuhin diri sendiri terus langsung bilang wah pemerintah zolimi, wah gitu. Soalnya gini, pas mereka misalnya kayak bapak bilang mereka mau berkerumun, begitu berkerumun terpapar pada sakit semua, terbilangnya pemerintah nggak becus gitu, minta diturunkan tahun ini juga dan sebagainya gitu. Tapi kan intinya apapun tujuan mereka itu sadis sekali Pak Paul, demi agenda politik nyawa manusia yang banyak itu. Tadi kan juga teman-teman udah bilang 47.000 lebih ya hari ini ya, memecahkan rekor terus hari demi hari. Nah itu dianggap sangat murah, bahkan tidak berharga gitu loh. Sementara kita lihat di luar negeri aja ya, seperti di Australia misalnya, satu orang aja terpapar di kota misalnya Sydney atau gimana, langsung lockdown 2 minggu loh. Satu Betul. orang aja loh. Ini 47.000 malah minta buka lah, minta apa bangke yang tadi bangga lah, wah rumah ibadah dibuka gara-gara saya, padahal 47.000 lebih hari ini aja gitu loh. Nah, Gara dia tuh. jadi iya Makanya jadi kecil gara-gara dia tuh goblok tuh, gara-gara Wapresnya goblok tuh. iya Pak, seperti Pak Endro Suryanto bilang, bukannya ikut mendukung pemerintah menjalankan PPKM dengan baik dan benar, malah dibikin kacau terus gitu loh. Jadi intinya jangan kejam dan jahat sih ya Pak, memanfaatkan pandemi, apalagi nyawa-nyawa rakyat jelantah, itu bukannya hanya dari mereka saja, termasuk orang-orang lain juga seperti Pak Paul bilang ya, yang kecipratan sialnya ya kalau begini ya, dipertaruhkan nyawanya kayak begini gitu loh. Ya jadi saya sih mungkin akhiri dengan ya terus yang kita bisa lakukan ya paling terus-menerus suarakan suara kebenaran, gubrak-gubrak ini terus gitu ya, untuk kalau saya mau kutip sahabat kita Pak Gajah Mada ya, terus mengedukasi publik supaya mereka bisa mempunyai helikopter view dan bisa tersadarkan diri dari pengaruh hipnotis ideologi
ideologi yang aneh-aneh ini ya, ideologi khilafah dan sebagainya ini. Ya itu aja sih Pak Pol. Sangat miris dan sangat sedih sekali melihat ini gitu. Ya terima kasih Pak Pol, Tuhan Yesus Luar memberkati. biasa, susu kuda. Kita nih gubrak-gubrak ini harus pakai data nih ya. Ini Pak Paul Dere dulu deh sebentar. Ya Amerika Pak Paul Dere, silakan. Silakan Amerika. Udah kedengaran Pak? Bagus. Oh iya. Salam semua teman-teman. Itu Maruf Amin. Ini saya ngomong nih sekarang nih, Maruf Amin kalau sholat Jumat, lu jangan nggak hadir loh di masjid loh. Gue minta jangan lu suruh-suruh orang lu nggak sembahyang di masjid. Denger nih, serius gua, Maruf Amin. Lu harus hadir setiap sholat Jumat. Idul Adha lu harus hadir. Ntar kalau ada apa-apa, ntar bininya masih muda gimana? Biarin bininya kan udah ada serep kali kita nggak tahu kan. Jadi tentang jawab nih Pak. Maruf Amin, lo inget denger nih, rakyat jelata ngomong, kalau setiap sholat lu nggak hadir, berarti lu tuh otak lu Gua culek mata lu gitu Pak. Beres ya. Iya, memang dia begitu kelakuannya. Memang Jokowi repot juga deh. Repot. Jokowi. Terus repot. itu apa? Ya itu aja deh. Saya lagi jengkel nih dengar Maruf Amin nih. Iya makanya gimana gak jengkel, coba bangga lagi. Iya. Udah tua bangga begitu. Kalau lu mampu sih nggak apa-apa Maruf. Memang lu udah 70 lebih. Ini yang anak-anak muda ini loh, janda-janda punya anak, kasihan lu Maruf. Jadi tolong dipantau dia sholat nggak di masjid tuh. Oke sayang, terima kasih. Tapi geblek juga tuh ya, memang mesti kelewatan loh. Harusnya nggak boleh begitu loh dia ya. Itu omongan itu Indonesia itu kebiasaan ditipu soalnya ya. Iya, Mas. Harusnya ngomong aja, nggak boleh, jangan dibiasakan. Ya, agama yang benar begini, diajarin sama si Maruf Amin. Makanya orang banyak yang pindah agama karena kelakuannya di Mapres aja kayak gitu. Iya. Iya kan. Oke, terima kasih Amerika. Luar biasa. Ya. Jakarta Sihol, silakan. Baik, terima kasih Pak Paul. Selamat malam. Malam. Semua rekan-rekan. Saya ada beberapa catatan ya. Pertama, menurut saya jelas statement Pak Wapres itu blunder ya. Karena itu akan membuat double interpretasi ya. Sehingga masyarakat yang lapisan menengah ke bawah itu menganggap seolah-olah adalah legitimasi dari Wapres ya. Nah, kita juga jelas statement Pak Wapres itu blunder ya. Karena itu akan membuat double interpretasi ya. Sehingga masyarakat yang lapisan menengah ke bawah itu menganggap seolah-olah adalah legitimasi dari Wapres ya. Nah, kita juga harus perlu sama-sama ingat Pak Paul, secara konstitusi kalau presiden berhalangan tetap, baik itu mundur atau dimundurkan, itu secara konstitusi kita yang naik adalah Wapres. Nah, makanya itu saya setuju ya, ini kita harus betul-betul cermati dan hati-hati karena ini bisa aja strategi yang mungkin akan membuat presiden jatuh ya. Jadi itu catatan pertama. Nah, yang kedua, saya terus terang aja di beberapa komunitas Kristiani, saya juga masih ada lihat beberapa kegiatan keagamaan yang mengumpulkan massa ya, meskipun katanya dengan protokol ketat segala macam, tapi menurut saya sepanjang memang bisa online ya, kita juga sama-sama mendukunglah PPKM untuk online. Jadi supaya semua bisa sama-sama mendukung pemerintah dan pemerintah ini bisa keluar dari masalah COVID ini. Ingat, kalau presiden itu mundur, Pak Jokowi secara konstitusi yang naik adalah Wapres. Sebenarnya di teman-teman kita sebelah ya, mungkin teman-teman di sini juga sudah pernah mengikuti. Ada juga sih
statement dari salah satu ulama mereka yang menurut saya cukup fair ya, Pak Paul mungkin pernah mendengar yang terakhir itu kalau nggak salah dari yang orang Makassar itu Kiai Dasat Latif ya. Menurut saya statement dia sih yang benar ya dia bukan wapres. Kiai Ustadz Dasat Latif itu mengatakan bahwa ikuti aja pemerintah, kenapa harus di rumah, karena semua kegiatan masjid bisa di rumah. Nah dia juga bilang kenapa pasar ditutup, karena tidak bisa kegiatan pasar dipindahin ke rumah. Apa kamu misalnya nggak punya beras bisa dagang beras di rumah, orang datang ke rumah. Nah kira-kira seperti itu. Jadi intinya saya pesan kita harus hati-hati, kalau presiden jatuh wapres yang akan naik ya. Yang kedua, kita umat Kristen mari kita patuhi anjuran pemerintah, tertib kepada protokol prokes 6M atau 5M, dan yang pasti statement Pak Wapres itu sangat-sangat blunder. Terima kasih Pak Paul, Tuhan berkati. Ya, semoga Pak Wapres bisa mendengarnya ya, dan Jokowi bisa semakin waspada. Tapi saya yakin Pak Jokowi juga sudah waspada, hanya memang kita kurang berdaya ya. Nah, ini memang statement yang begini yang nggak produktif ini teman-teman nyadar nggak sih ini kalau Jokowi mundur di Wapres yang naik lalu kalian langsung jadi khilafah begitu aja langsung, itu bisa langsung rontok begitu Pancasila itu. Moga-moga teman-teman nyadar ya.